Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 12 yang hebat, Alhamdulillah hari ini Ibu bisa menyapa kalian kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian senantiasa sehat, senantiasa penuh semangat, haus akan ilmu untuk terus belajar, dan kelak kalian diharapkan menjadi orang-orang yang sukses. Pada kesempatan ini, kalian akan belajar bagaimana merancang novel. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mengamati peristiwa sosial yang berada di sekitar kalian, kalian diharapkan mampu merancang teks novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan secara bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Tapi sebelum itu, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat kembali aktivitas pembelajaran apa saja yang sudah kalian lakukan. Bisa kalian sebutkan? Iya, tepat sekali. Sebelum kegiatan ini, kalian sudah melakukan aktivitas menentukan unsur intrinsik novel, unsur ekstrinsik novel dengan menganalisis nilai-nilainya, serta menganalisis kebahasaan dalam teks novel. Apa yang sudah kalian lakukan pada kegiatan pembelajaran sebelumnya itu akan menjadi modal awal kalian, menjadi pengetahuan dasar kalian dalam merancang teks novel. Para siswa yang hebat, selanjutnya kalian akan melakukan aktivitas pembelajaran merancang novel. Berikut penjelasannya. Merancang novel ini merupakan aktivitas selanjutnya setelah kalian selesai menganalisis unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan kebahasaan teks novel. Seperti yang sudah kalian ketahui, merancang novel merupakan proses membuat gambaran mengenai sebuah cerita yang akan ditulis dalam bentuk novel. Dalam merancang novel, kalian harus memperhatikan isi dan kebahasaan. Isi itu terkait unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya, dan kebahasaan itu terkait gaya bahasa atau majas, peribahasa, ungkapan, dan sebagainya. Berikut adalah langkah-langkah dalam merancang novel. Yang pertama, tema. Kalian bisa memilih salah satu tema yang akan kalian tulis. Apakah temanya pendidikan, politik, persahabatan, atau yang lainnya. Yang kedua, tokohnya. Kalian juga harus menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita kalian. Sebutkan siapa namanya, sebutkan bagaimana karakternya, dan dia dalam posisi tokoh yang mana, antagonis, protagonis, atau tritagonis. Yang ketiga, kalian juga harus memilih alurnya. Apakah alur cerita kalian akan maju, mundur, atau campuran? Langkah selanjutnya adalah kalian menentukan latar. Di manakah latar tempatnya, kapan latar waktunya, dan bagaimana latar sosialnya. Serta langkah yang terakhir adalah kalian juga harus menentukan amanat. Tuliskan terlebih dahulu pesan apa yang ingin kamu sampaikan dalam cerita yang akan kalian tulis. Nah, ini adalah kolom atau tabel yang bisa kalian gunakan untuk membuat rancangan novel kalian. Di sini ada judul, tokoh dan karakternya, alur, latar, dan amanatnya. Dalam judul itu bisa jadi sudah tersirat tema. Untuk kolom judul ini bisa kalian tulis judul, bisa juga kalian tulis temanya. Silakan ya. Selanjutnya, dalam sebuah cerita itu ada alurnya, dan Ibu akan mengingatkan kembali tahapan alur yang memang harus ada dalam sebuah cerita. Nah, tahapan alur ada berapa? Ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 6, tapi Ibu menyederhanakannya menjadi 4. Tahap yang pertama adalah orientasi. Pada bagian ini silakan kalian kenalkan tokoh, atau kalian mengenalkan latar, atau waktu, atau hal lainnya yang kalian rasa perlu. Kemudian pada bagian komplikasi atau pada tahap komplikasi, silakan kalian munculkan konflik atau masalah, dan di sini juga tergambarkan permasalahan dari mulai memuncak sampai permasalahan tersebut juga menjadi anti klimaks. Pada tahap alur yang ketiga yaitu evaluasi, pada bagian ini konflik itu sudah mulai hilang. Dan di sini sudah mengarah pada penyelesaian. Sehingga pada tahap yang keempat yaitu resolusi, kalian sudah bisa menceritakan bagaimana kisah itu diselesaikan. Bisa jadi endingnya ada yang menyenangkan, ada yang membahagiakan, atau sebaliknya ada yang menyedihkan. Dalam merancang novel, kalian juga harus memperhatikan tekniknya. Ada 6 teknik. Yang pertama adalah jadikan cerita kalian itu sebuah cerita yang unik dan mengesankan.
ya. Temanya bisa apa saja, tapi yang pasti ada yang unik dan ada yang menarik sehingga pembaca terkesan dengan cerita kalian. 2. Buatlah paragraf pertama yang mengesankan. Mengapa? Karena paragraf pertama yang mengesankan itu akan mengikat pembaca untuk terus membaca cerita kita. Yang ketiga, pertimbangkanlah pembaca kalian dengan baik. Apakah pembaca kalian anak-anak, remaja, orang dewasa, atau segala usia? Jadi, ini akan berpengaruh pada penggunaan bahasa, akan berpengaruh pada konflik cerita. Dan sejauh kalian mempertimbangkan pembaca, kalian juga akan mempertimbangkan apakah harus ada kekerasan atau tidak dalam cerita kalian. Yang keempat, galilah suasana sedramatis mungkin. Ungkapkan hal-hal yang sekiranya bisa kalian dramatisasi dengan baik. Ya, gunakan majas, gunakan gaya bahasa yang akan memperkuat suasana dalam cerita kalian. Yang kelima, gunakanlah kalimat efektif, tidak berbelit-belit, tidak terlalu panjang, tapi kalimat-kalimat pendek yang mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang keenam, gerakanlah tokoh-tokoh kalian dengan karakternya, baik karakter fisik maupun karakter batinnya. Demikian penjelasan bagaimana aktivitas kalian dalam merancang novel. Terima kasih. Nah, para siswa kelas 12 yang berbahagia, demikian penjelasan aktivitas pembelajaran merancang novel. Selanjutnya, kalian akan melakukan kegiatan merancang novel secara mandiri. Selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.